Yo, dua buat baca dulu channel bro. Balik lagi di video gue kali ini, dan di kesempatan kali ini gue mau ngebuat video untuk optimasi sebuah pin di Pinterest ya. Karena kan kemarin gue juga udah sempat ngomong kalau gue mau ngebuat video atau ngelanjutin sebuah video untuk Pinterest dulu gitu ya. Sesi Pinterest dulu, CPA-nya nanti gitu ya. Ya karena kan beberapa hari ini gue lagi senang buat video tentang CPA gitu ya. Nah, sekarang Pinterest lagi gitu, dan sekarang videonya adalah optimasi sebuah pin untuk sebuah traffic yang bakal lo kembangkan dari akun Pinterest lo. Traffic itu nanti bakal lo arahkan ke blog lo untuk penghasilan AdSense blog lo atau YouTube atau fanspage, semuanya bisa gitu ya, termasuk CPA juga sebenarnya. Tapi kan di sini kita ngebahas untuk AdSense dulu ya. Nah jadi gini, sebenarnya untuk sebuah optimasi pin tuh mudah aja gitu, karena aku juga udah pernah ngebuat video untuk cara lo pemula atau pemain baru ya. Gue nggak nyebut pemula sih, tapi emang bahasanya pemula gitu, karena gue sebenarnya paling males boy nyebut orang tuh pemula. Lo newbie boy, pemula nggak, sama semua orang tuh sama aja boy, nggak ada pemula, nggak ada newbie, nggak ada master, tuh nggak ada, semuanya sama aja. Tapi ya gimana, udah bahasanya gitu ya, udah kata-katanya emang itu gitu ya. Jadi daripada gue sebut pemula, mungkin lebih enak gue sebut awal. Lo orang-orang awal yang mungkin masih baru awal mengenal Pinterest atau mencoba pengen mendapatkan sebuah traffic dari Pinterest gitu ya. Dan membuat akun Pinterest itu semua bisa pasti ya. Lo ngebuat akun Pinterest semua bisa. Lo ngebuat pin juga mungkin udah bisa, karena lo udah nonton video gua sebelumnya. Oh gini toh cara ngebuat pin, oh ini toh basic pin, oh gini toh pin yang dipasang link gitu. Semua mungkin lo udah pada tahu. Tapi optimasi pinnya mungkin lo yang masih kurang paham nih, seperti apa nih biar traffic tuh datang gitu ke akun Pinterest gue, dan nanti link yang ada di pin gue itu diklik dan mereka akhirnya datang ke blog gue. Itu gimana cara optimasinya? So ikuti video kali ini. Untuk optimasi yang mau gue bahas di video ini sebenarnya nggak beda jauh dengan optimasi yang gue bagikan atau materi yang gue bagikan di kelas Pinterest gue. Cuma bedanya adalah nice dari Pinterest atau pin itu sendiri gitu. Karena kalau misalkan lo udah sering lihat video-video gue, lo pasti tahu mengarahnya pin-pin gue tuh kayak apa, dan itu sebenarnya lebih basicnya, lebih apa ya? Lebih ke arah orang-orang yang paham aja deh gitu ya. Makanya orang-orang yang ikut kelas gue tuh apa namanya, merasakan bedanya gitu. Dan syukurnya yang ikut-ikut kelas gue juga ya sudah berhasil semua dengan pin-pin mereka gitu, dengan akun mereka gitu, dan nggak sia-sia lah ya ikut kelas gue. Gue bukan promosi, tapi ini benar boy, gue serius dah. Nah terus, kalau yang mau gue bahas di sini itu nggak beda jauh kok dari materi apa yang gue bagikan, cuma beda dari nice pinnya aja ya. Dan di sini gue tunjukin di video kali ini adalah dekorasi rumah, karena memang kebanyakan kalau lo sedang bersosial media gitu di Facebook gitu ya, katakanlah, terus di grup AdSense atau grup blogger gitu, terus ada yang ngebagin screenshot, ini penghasilan gue dari Pinterest to AdSense, wow besar sekali, wow. Terus mungkin ada yang berkomentar, terus ternyata yang ngebuat post itu membalas sebuah komentar dengan kata-kata, iya gue main Pinterest to AdSense nih, gue main Pinterest bule gitu, gue nyari traffic orang bule nih, dan nice di blog gue nih tentang dekorasi rumah nih gitu. Nah itu udah banyak banget boy, dekorasi rumah, terus menu kayak apa namanya, apa sih ya, resep makanan, terus dekorasi rumah tadi, terus juga apa lagi yang banyak tuh ya, bunga-bungaan gitu ya, flower gitu, banyak banget gitu. Dan mobil juga, otomotif juga banyak. Cuma untuk mengoptimasi pin-pin seperti itu tuh berat. Kenapa gue katakan berat? Lo lihat aja akun ini satu akun orang bule, dan pengikutnya itu maksudnya per misa bulanannya udah 10 juta gitu, dan dia sudah terverifikasi. Dan untuk mendapatkan sebuah terverifikasi di akun Pinterest tuh sulit banget, dan itu hanya untuk orang-orang bule sana boy. Kalau untuk orang Indo itu jangan harap bisa dapat gitu, susah. Karena memang akun Pinterest ini sebenarnya bukan khusus sih, lebih banyaknya digunakan oleh orang bule sana. Dan bahkan untuk membuat sebuah iklan di akun Pinterest pun itu kita harus mengarahkan atau membuat akun kita itu menjadi akun orang bule, atau kita buat negara di akun kita tuh kayak di Amerika atau di Inggris gitu. Dan kalau kita buat di Indonesia, kita nggak bakal bisa mengiklan di Pinterest. Gak beda jauh kayak di Facebook, lo bisa mengiklankan produk lo di Facebook gitu kan, ya sama kayak di Pinterest. Tapi bedanya kalau di Pinterest itu dia nggak semua negara gitu ya, nggak termasuk Indonesia gitu. Kalau di Facebook kan Indonesia bisa ngiklan tuh ya, tapi kalau di Pinterest enggak. Memang mereka tuh lebih ke orang bule sana sih memang sebenarnya. Berarti kalau gua mau main nice dekorasi rumah orang bule, atau gua mau main resep masakan untuk orang bule, susah dong bang dapet trafficnya. Ya enggak juga, pasti
bisa juga, dan memang banyak kan yang berhasil ngedapetin traffic untuk orang bule, dan blognya juga blog bule, AdSense bule, dan penghasilannya luar biasa. Itu pasti bisa. Tapi usahanya boy. Kita kan cuma misalkan ada orang nih nge-share penghasilan AdSense bulenya traffic dari Pinterest tuh, ribuan dolar gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu boy usahanya kayak mana. Yang kita tahu, kita cuma dikasih lihat enaknya aja, kita nggak tahu usahanya. Jadi semua itu bisa, tapi usahanya sulit, dan optimasi ini pasti sulit banget gitu. Dan gue sudah berusaha pun ya sulit, gue sudah melakukan itu dan sulit, dan gue mengakui bahwa itu sulit gitu. Walaupun masih gue usahakan sampai sekarang, dan kalau memang nanti hasilnya menarik pasti gue bagikan. Tapi sampai sekarang gue katakan itu sulit. Dan memang untuk sekarang pun nice gue masih orang Indo aja udah, yang gue kejar pun masih orang Indo. Tapi bukan berarti dengan nice kita Indo kita nggak bisa dapat traffic orang bule. Serius, lo bisa tanya ke semua orang-orang atau ke semua rekan-rekan. Sekarang udah ada total, udah ada 52, 53 rekan yang ikut kelas gue. Lo tanya, apakah traffic dari materi gue yang gue bagikan ke mereka itu adalah orang Indo semua? Enggak, masih banyak, atau banyak juga orang bule yang datang gitu. Dan hasil AdSense-nya pun akhirnya random, nggak CPC Indonesia, atau nggak klik per cost-nya orang Indonesia aja. Campur, ada CPC dari orang bulenya juga, entah itu dari Inggris, Amerika, Norwegia, Jepang, semuanya, Malaysia juga ada gitu ya. Yang paling banyak itu Finland juga ada lah. Pokoknya random banget gitu ya, dari materi Indonesia pun. Dan lo juga pun bisa gitu mengoptimasi sebuah nice pin Indonesia untuk mengejar orang-orang bule gitu. Jadi lo jangan terpaku, gue pengen biar cepat dapat penghasilannya besar untuk AdSense blog gue harus main nice bule gitu, dan gue harus mengubah blog gue jadi blog bule juga. Enggak bisa gitu. Maksud gue ya bisa, silakan, tapi ya lo nggak perlu mengoyo, nggak perlu sampai mengoyo sampai seperti itulah gitu, nggak perlu gitu sampai berubah nggak juga. Di sini gue kasih satu contoh aja ya, optimasi untuk lo yang mungkin pengen ngebuat akun Pinterest Indo aja deh, dan pasarnya orang Indonesia juga nggak apa-apa deh. Kan kayak yang gue bilang tadi, bisa random, bisa siapa aja datang. Lo bisa ngebuat pin kayak misalkan kayak girl band Korea gitu, atau boy band. Kalau ke boy band pasti gue buat girl band. Kalau gue ke boy band kayak masih gantengan gue deh pada di orang, padahal mah gantengan di orang gitu. Itulah cowok gitu kan. Apa sih anjing. Tapi emang gitu, lebih baik gue ngebuat tentang pin girl band gitu kan. Tapi ya ini termasuk kenceng, dan gue sudah membuktikannya. Kalau lo ngebuat akun Pinterest yang kayak girl band, atau kayak anime, manga, terus gambar-gambar lucu kayak SpongeBob, Squidward, mereka rekan-rekannya, itu rame boy trafficnya untuk Indonesia. Dan lo bisa bisa memix gimana caranya itu menjadi sebuah konten di blog lo. Misalkan kayak lo ngebuat judul 5 ya lo buat aja, misalkan ya contoh aja, ngebuat sebuah artikel di blog lo 5 kata-kata mutiara dari Squidward gitu kan, ya kan. Terus ya udah, setelah lo ngebuat artikel itu, jadi nih artikelnya lo cari tuh gambar-gambar Squidward, terus lo buat pin dari gambar Squidward tadi, terus lo taruh link yang lo buat tadi, link artikel lo yang lo buat tadi, yang contoh tadi tuh ya, yang 5 kata-kata mutiara dari Squidward. Nah, jadi lo ngebuat pin yang isinya adalah link menuju artikel lo tadi. Itu kenceng juga boy, gue serius. Karena untuk mencari atau membuat sebuah pin yang kita optimasi itu nggak sulit banget mencari trafficnya. Lo nggak harus mengoyo biar hasil lo kenceng. Lo harus mentargetkan orang bule, jadi lo juga harus ngebuat artikel bule, terus pin lo juga pin bule, arah negaranya negara-negara luar bule. Nggak juga gitu. Lo tetap ngebuat pin dari Indonesia pun, traffic dari luar pun bakal datang gitu. Lo ingat aja dari kata-kata gue tadi, kalau memang lo mau ngebuat kayak tadi contohnya Squidward atau girl band ini gitu, atau boy band gitu, silahkan aja, dan lo buat artikel se-Indonesia lo aja gitu, nggak apa-apa, dan lo bagikan pin-pin tadi ke akun Pinterest lo. Caranya ya lo cari aja, misalkan lo girl band lah ya, girl band lo cari nih, lo buat contoh artikel 5 girl band top masa kini, atau 5 top girl band tahun 2020. Tetep lo satu-satu lo tulis tuh, nomor 1 apa namanya, nomor 2 nama girl bandnya apa gitu. Terus setelah artikelnya selesai jadi lo publish, lo cari pin-pin girl band tadi siapa aja, blasting, terus lo buat pin itu di akun Pinterest lo, dan lo pasang link mengarah ke artikel girl band lo tadi. Selesai. Gitu aja sebenarnya mengoptimasi se-Indonesia mungkin, dan targetnya pasti juga orang luar datang gitu. Jadi gue bilang
Dengan lo mengoptimasi atau membuat sebuah pin yang Indonesia banget tapi targetnya bisa semua orang boleh datang, itu karena lo ngebuat pin yang mendunia boy, kayak misalkan Squidward, SpongeBob tadi atau girl band ya siapa sih yang gak tahu SpongeBob gitu. Bocah-bocah di Amerika Latin sana juga tahu SpongeBob gitu ya, jadi mereka ngelihat pin lo di Pinterest ada SpongeBob dan mereka tertarik ya diklik gitu kan. Kecuali lo ngebuat pin sarung gajah kayang gitu, itu siapa boy yang mau lihat gitu, orang bule mana yang mau datang. Lebaran pun mereka nggak ngeklik gitu istilahnya. Gajah kayang. Contohnya gitu boy. Jadi sebenarnya kalau untuk mengoptimasi sebuah pin agar targetnya juga itu luas, tinggal pin apa yang mau lo buat gitu. Pin Naruto gitu ya, siapa sih yang nggak tahu Naruto gitu kan. Orang-orang bule juga banyak yang suka manga, wibu-wibu bule sana banyak gitu. Jadi gitu sih sebenarnya. Dan ya mungkin nanti gue buatin lagi video gue bener-bener dari awal gue ngebuat artikelnya dan membuat pinnya gitu ya nanti deh. Untuk kali ini mungkin cuma gue kasih apa ya, kasih langkah-langkah gue dulu gitu, dan beberapa cara-cara sederhananya untuk mengetahui atau melogikakan, oh iya juga ya, karena ini pinnya mendunia jadi semua target pun bisa datang ke pin gue yang gue buat tadi gitu. Jadi gitu ya di video kali ini. Apa yang mau gue tambahin, kayaknya gue cuma mau ngasih pesan sih ke rekan-rekan subscriber gue. Thank you banget yang udah sabrek channel ini, dan gue anggap lo orang semua adalah orang-orang yang sama kayak gue, sama-sama mencari sebuah cara untuk bisa terus mengais sebuah rezeki gitu lah ya. Karena kalau lo adalah PNS atau lo polisi atau lo pengusaha berhasil, lo nggak mungkin boy nge-sub channel ini gitu atau mencari trik kayak misalkan mencari trik spam dating CPA gitu kan, nge-share foto gadis-gadis di Instagram gitu. Ngapain boy kalau lo udah berhasil mah, atau lo udah begaji per sebulan 65 juta, lo nggak bakal apa sih video apa sih ini gitu kan. Lo pastinya lebih nyari video yang lebih menghibur gitu di YouTube gitu kan. Jadi untuk sebagian atau mungkin rekan-rekan gue semua yang merasakan sulitnya hidup, merasakan susahnya menjadi orang dewasa, dari anak-anak yang nggak mikirin apa-apa ya kan, ke remaja yang dari anak-anak cuma main doang, remaja mikirin cinta, dewasa udah harus mikirin nikah, punya keluarga, orang tua udah semakin tua, orang tua harus kita pikirin gitu, semakin sulit gitu kan hidup ini. Ya dari gue ya semangat aja, kita semua adalah sampah. Lo sama gue sampah gitu, tapi kita adalah sampah yang bisa ngelakuin apapun gitu. Dan jangan biarkan orang satupun, bahkan orang tua lo, mengucap kata bahwa lo gak bisa ngelakuin apa-apa. Lo sama gue bisa ngelakuin apapun. Kita semua diciptakan sama Tuhan, kita punya hak untuk bisa ngelakuin atau bisa berbuat segala hal apapun itu bisa kita lakuin. Kita bisa jadi apapun. Cuma satu, kita nggak bisa jadi Tuhan. Lo sama gue nggak bisa jadi Tuhan, boy. Udah itu jangan lo capai, jangan lo cari. Kalau kita jadi setan bisa, jadi anak setan bisa. Intinya adalah jangan sampai lo ngebuat orang tua lo yang sekarang mungkin masih hidup atau sudah tiada atau apapun itu, jangan sampai biarkan mereka menyesal sudah melahirkan lo, sudah membesarkan lo. Tetap berjuang, cari apapun jalan yang bisa ngebuat lo merasa bahwa gue berguna hidup di muka bumi ini, dan gue bisa melakukan hal apapun dari cara yang mungkin menurut lo itu adalah cara yang aneh, yang freak, yang apa sih gitu, tapi itulah cara gue untuk bisa berhasil menjadi manusia yang berguna di bumi ini, bisa menghidupkan keluarga gue, bisa menghidupkan adik-adik gue, bisa menghidupkan diri gue sendiri gitu. Terus berjuang. Thank you.